Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam lindungannya dan kita bisa juga beraktivitas kembali, terutama bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat ini. Karena terus terang, pembelajaran saat ini berbeda jauh dengan tahun sebelumnya atau pertemuan-temuan sebelumnya. Karena kita sudah lama libur, menjelang libur semester, kita jumpa di kelas 8 MTS Darul Ulum 2 tahun pelajaran 2020-2021. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita ilmu yang didapat oleh kita senantiasa bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, kami ingin mengabsen dulu. Siapa tahu di antara kalian ada yang tidak masuk dan mudah-mudahan semuanya sehat ya. Saya coba link ini dikirim ya, kemudian link itu diisi ya. Diisi hadir atau dicentang. Siapa saja di antara 20 siswa ini yang hadir dan siapa saja di antara 20 siswa yang tidak hadir. Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Ini sudah ada yang ngisi, Ahmad Maulana. Nah, Bahrul Alam hadir. Yunizara, Maulidia, kemudian Zayyanatun Nurfadilah, terakhir juga hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan terus selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi pada kesempatan ini kira-kira anak-anak sudah siap baik kesehatan jasmaninya atau kesehatan rohaninya. Ini banyak ini siap. Alhamdulillah sudah siap ya. Oke. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang sujud syukur. Di mana nanti semua peserta didik diharapkan mampu memahami beberapa tentang pengertian dari sujud syukur. Kemudian memahami tentang hukum-hukumnya dan mengidentifikasi sebab-sebab sujud syukur, dan yang terakhir mengetahui dan mengimplementasikan tata cara sujud syukur sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, anak-anakku sekalian, kita di pertemuan ini silahkan gambar yang sudah Bapak tayangkan atau saya share itu diamati. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengamati gambar tersebut. Silahkan diamati dulu. Nanti setelah diamati dicatat kira-kira gambar 1 ini apa, gambar 2 ini apa, gambar 3 ini apa. Nah, seperti itu ya. Langsung dicatat. Kemudian nanti hasil catatannya dikirim. Nah, setelah dikirim nanti dibaca. Kalau tidak bisa karena kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama, jadi insya Allah banyak kekurangan, ya. Tidak bisa bertatapan muka secara meeting secara langsung ya. Hanya Bapak yang bisa seperti ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami sempurnakan sehingga nanti bisa bicara secara langsung ya. Nah, dicatat dulu kira-kira gambar 1 apa, gambar 2 apa, gambar 3 apa. Nah, silakan saya kasih waktu. Alhamdulillah sudah 5 menit. Ini ada yang menjawab, Ahmad Maulana.
Sudah menjawab. Kalau gambar 1 Pak, yaitu tentang seseorang sedang melaksanakan sujud karena mendapatkan hadiah. Gambar 2, seseorang perjalanannya sedang melaksanakan sujud karena mungkin mendengar berita baik. Kemudian gambar 3, yaitu tentang seseorang atau kumpulan orang sedang melaksanakan sujud. Ya, terima kasih, jawabannya sangat baik sekali. Kita kasih aplaus tepuk tangan. Kemudian ini ada jawaban dari Bahrul Alam. Kalau Bahrul Alam hanya mampu menjawab 1, yaitu di gambar 3. Kalau gambar 3 ini Pak, kayaknya gambarnya anak-anak atau siswa sedang melaksanakan sujud syukur karena mendengar kabar baik, yaitu tentang pelulusan ujian nasional. Alhamdulillah, jawabannya juga baik, namun nanti diusahakan menjawab semua ya. Kalau dikasih gambar 3, dijawab semua, tapi tidak apa-apa, tetap dikatakan baik. Kemudian ini ada dari Yunizara. Yunizara hanya menjawab 2, yaitu gambar 1 dan gambar 3. Gambar 1 Pak, ini seseorang mendapatkan hadiah sehingga melaksanakan sujud. Kalau gambar 3, kumpulan dari peserta karena terhindar dari segala musibah, diselamatkan semuanya sehingga dikeluarkan oleh kepala madrasah untuk melaksanakan sujud syukur. Alhamdulillah, jawabannya Yunizara sangat baik sekali. Saya tunggu semuanya ya. Oke. Oke anak-anakku sekalian, jawabannya sudah sangat baik. Ini nanti diharapkan semua peserta bertanya, baik pakai voice note atau teks atau tulisan ya. Silakan bertanya kalau ingin ditanyakan. Tugasnya sampean ini sekarang silakan, karena mumpung masih ada di rumah, ada di rumah atau di mana saja, silahkan anak-anakku sekalian bertanya kepada orang sekitar. Baik bertanya kepada keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar. Bertanya tentang pengalaman atau bagaimana tentang kira-kira pengertian, hukumnya, tata caranya, dan sebab-sebabnya. Silakan bertanya kepada pihak-pihak keluarga. Atau barangkali ada yang ayahnya menjadi ustadz atau ibunya menjadi ustadzah atau pamannya, silakan bertanya tentang itu. Nanti dicatat semuanya, dicatat, kemudian nanti diutarakan ya, nanti disampaikan seperti apa jawabannya. Karena sekarang ini tidak bisa menyampaikan secara langsung, namun hasil uploadan atau kiriman dari peserta didik akan kami bacakan nanti ya. Dan semua aktivitas ini akan kami beri nilai, mulai dari mengamati, menanya, bagaimana kemudian mengumpulkan informasinya, nanti semuanya akan kami nilai. Jadi mohon kegiatan ini diikuti secara serius, oke? Namun di kegiatan ini jangan sampai menulis chat yang tidak baik atau kurang sopan, ya. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk bertanya kepada pihak keluarga atau seseorang yang ada di sekitar sampean. Bagaimana mungkin punya pengalaman sebelum-sebelumnya, dicatat nanti seperti apa. Oke. Silakan dimulai. Ini sudah 10 menit. Silahkan hasil dari semua peserta didik yang sudah mencatatnya, silahkan dikirim. Kami atau Bapak akan membacakan hasil catatan atau hasil dari mengumpulkan beberapa informasi terkait tentang sujud syukur ini.
Ya silakan dikirim dulu. Saya akan bacakan nanti. Ini ada yang sudah mengirim. Karena sebetulnya ini harus dapat dipresentasikan sendiri sebetulnya. Karena ini hanya saya yang bisa bicara di sini. Tidak apa-apa dulu. Insyaallah pertemuan di berikutnya kita bisa mempresentasikan secara langsung. Ini dari Ahmad Maulana. Sumbernya adalah ayah. Ayah saya Pak pernah melaksanakan sujud syukur. Karena waktu dia lulus di PPG tahun 2020. Mendengar kabar itu langsung melaksanakan sujud syukur dengan cara niat, kemudian sujud, duduk, setelah duduk kemudian salam. Nah, bagus. Jawabannya sangat bagus sekali, tepuk tangan untuk Ahmad Maulana. Kemudian dari Bahrul Alam. Bahrul Alam di sini juga bagus sekali jawabannya. Sumbernya adalah pamannya. Kebetulan katanya pamannya jadi ustadz di madrasah diniyah. Kalau masalah pengertian, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan manakala mendapatkan nikmat. Kemudian hukumnya sunnah. Dan caranya pertama niat, kemudian takbir, setelah takbir sujud, kemudian salam. Alhamdulillah juga bagus sekali. Terima kasih Bahrul Alam. Dikasih aplaus dulu. Kemudian dari Yunizara. Yunizara jawabannya sumbernya adalah ibu. Oh, karena ibu saya Pak pernah menjadi ustazah di pesantren Darul Ulum 2. Ya, alhamdulillah. Ibu pernah meraih meraih lulusan terbaik di pesantren sehingga mendapatkan beberapa hal penghargaan. Setelah itu langsung serentak melaksanakan sujud syukur dengan tata cara niat, kemudian sujud, duduk, kemudian salam. Ya bagus sekali. Untuk Yunizara dikasih aplaus tepuk tangan juga. Bagus sekali. Ternyata jawabannya dari kesemuanya ini sangat bagus sekali. Mulai dari siapa ini? Ahmad Maulana, Bahrul Alam, Yunizara, kemudian lain-lainnya juga bagus sekali semua. Alhamdulillah, dari 20 siswa di sini hanya 3 orang yang tidak menemukan, mungkin tidak tahu. Nanti bisa dikonsultasikan kenapa tidak mencatat hasil dari mengumpulkan informasi ini. Kenapa tidak mencari, tidak tahu. Nanti bisa disampaikan ke saya ya, kenapa. Tidak apa-apa. Yang penting di tahap berikutnya atau di pertemuan berikutnya lebih dikembangkan lagi pembelajaran ini. Jangan sampai tidak ada yang menjawab. Karena ini semuanya akan kami beri nilai ya. Oke anak-anakku sekalian. Karena sudah disampaikan hasilnya, sudah lumayan baik. Kami sekarang akan menyimpulkan beberapa hal terkait dari ada yang bertanya barusan tentang gambar. Sebetulnya ini gambar apa Pak? Ini ada pertanyaan ini lewat WA. Kemudian kira-kira mana ya Pak yang baik ini dari semua jawaban yang barusan ketika mengumpulkan informasi. Dan ini pokoknya banyak pertanyaan. Oke. Akan kami jelaskan terkait ini, sebetulnya kita jelaskan bersama ini. Nanti kalau ada pertanyaan tidak apa-apa bertanya ya. Pertama yaitu tentang pengertian dari sujud syukur. Nah, apa pengertian dari sujud syukur?
Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan manakala mendapatkan nikmat, mendengar kabar gembira, atau terhindar dari segala musibah yang akan menimpa kita. Itu yang dinamakan sujud syukur. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan manakala mendapatkan nikmat atau mendengar kabar gembira atau terhindar dari segala musibah. Itu yang dinamakan sujud syukur. Kemudian tentang hukum sujud syukur ini, hukumnya adalah sunnah muakkad. Kalau syukurnya sendiri itu adalah wajib. Karena setiap manusia selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pantas dan wajib untuk bersyukur. Karena kalau menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, tidak akan mampu. Makanya kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Nah, kemudian sebab-sebabnya apa Pak yang menjadi sebab? Nah, sebabnya adalah yang pertama karena kita mendapatkan nikmat. Kita mendapatkan nikmat oleh Allah, nikmat berupa apa saja. Mulai dari nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian bisa bernafas secara gratis, kemudian bisa tersenyum, bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Itu merupakan nikmat. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang menjadi sebab kedua adalah karena terhindar mendengar kabar gembira. Apapun yang didengar oleh kita yang mengembirakan bagi hati kita, maka kita senantiasa melaksanakan sujud syukur. Ini merupakan sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga karena terhindar dari musibah. Seperti sekarang, kita alhamdulillah semua dari 20 peserta ini, dari kelas 7 sampai kelas 8 alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini kan merupakan kita terhindar dari musibah. Kita kan sedang terlanda musibah yang merupakan COVID-19 atau corona. Kita sekarang sudah terhindar dari itu ya. Bagaimana Pak tata caranya? Tata caranya yang pertama niat. Nah, bagaimana niatnya? Yaitu dengan nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunnahkan Allah Ta'ala. Niat. Kemudian yang takbir. Namun takbir itu harus berbarengan dengan niat. Nawaitu sujud di dalam hati, nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Langsung sujud. Nah, bagaimana? Apa yang dibaca ketika sujud? Yang dibaca ketika sujud itu adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini yang dibaca. Sujud, namun sujudnya satu kali. Cara sujudnya sama dengan sujudnya salat. Tidak berbeda, namun prakteknya yang berbeda. Langsung sujud. Yang dibaca di dalam sujudnya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian tata cara yang ketiga setelah niat, takbir, kemudian sujud, kemudian yang keempat duduk. Setelah sujud langsung duduk. Seperti duduknya tahiyat awal. Duduk. Setelah duduk kemudian salam. Seperti salamnya seperti biasa di dalam sholat. Kira-kira seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mulai dari pengertian sujud syukur, apa sujud syukur, kemudian hukum sujud syukur, dan tata caranya melaksanakannya, kemudian mengimplementasikan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Kita mampu seperti itu ya. Mudah-mudahan
kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa untuk penilaian ini semuanya akan saya nilai, karena penilaian ini akan dinilai di pertemuan berikutnya insyaallah. Dari semua jawaban ini nanti akan saya beri nilai semuanya, mulai dari kegiatan mengamati, penilaian penilaian sikap ketika mengikuti forum, kemudian penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian penilaian kognitifnya seperti apa, nanti di pertemuan berikutnya akan kami berikan nilai ya. Jangan lupa untuk pelajaran minggu depan, materi minggu depan kita akan membahas tentang sujud tilawah. Jadi tugasnya di rumah, sebelum kita berjumpa, mengidentifikasi apa sih sujud tilawah itu, dan bagaimana hukumnya, sebab-sebabnya, tata caranya seperti apa. Kita minggu depan akan berjumpa dan membahas tentang itu. Namun dicatat terlebih dahulu ya. Oke. Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa. Wallahu ta'ala alam. Ya Rabbi waufiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dan kekurangannya, karena saya tidak pakai laptop. Kebetulan laptopnya lagi lemot, jadi saya pakai HP, namun agak kurang sempurna. Tidak apa-apa, minggu depan kita sempurnakan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.